Hai teman-teman, kalian pasti pernah dengarkan berita tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya nih kan teman-teman, Belanda menunjukkan sikap yang baik, tapi lama-kelamaan Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku. Akhirnya bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah teman-teman, setelah rombongan pertama Belanda datang lagi untuk dua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia antara tahun 1596 sampai 1601. Ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia mulai terbuka, para pedagang asing pun mulai saling bersaing. Akhirnya pada 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Nah, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk melawan para pesaing. Pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dan mengangkat serta memberhentikan pegawai. VOC melakukan monopoli rempah-rempah. Artinya rempah-rempah hanya boleh jual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Waktu itu Pieter Both diangkat sebagai gubernur jenderal VOC pertama dan berpusat di Ambon. Setelah diangkat menjadi gubernur jenderal dan pusat VOC dipindahkan ke Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Namun saat itu sikap VOC semakin kasar dan mereka mulai menjajah Indonesia. Akibatnya timbul perlawanan di mana-mana. Meskipun begitu mereka tidak kehabisan akal loh teman-teman. Tahu nggak VOC melakukan politik adu domba terhadap berbagai kerajaan Indonesia agar saling bermusuhan. Nah, kalau sudah begitu, Belanda akan pura-pura membela salah satu dari kerajaan yang berselisih dengan cara kerajaan tersebut harus tunduk kepada Belanda. Pada saat itu, menjelang abad ke-19, keadaan keuangan VOC memburuk sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC bubar. Dan kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Antara tahun 1801 sampai 1804, kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Sibert yang menggantikan Gubernur Jenderal VOC yang terakhir. Akan tetapi teman-teman, sebelum resmi berkuasa di Nusantara, ada dua komisaris yang dikirim yaitu Nederburg dan Van Hegendorp. Dua komisaris ini memiliki pandangan tentang politik kolonial yang saling berseberangan. Hal ini terjadi setelah Napoleon Bonaparte membentuk kerajaan Belanda dan mengangkat saudaranya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda yang baru. Dengan demikian, secara tidak langsung, mulai 1806 Indonesia berada di bawah Imperium Perancis hingga akhirnya diserahkan kepada Inggris pada tahun 1811.